Persis. Jadi ini yang memang ingin saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu tentu tidak berjalan sendiri. Bank Indonesia dengan pemerintah, dengan Kementerian Keuangan itu selalu berkoordinasi dalam konteks bagaimana kita melihat perekonomian ini saat ini dan beberapa bulan ke depan dan tahun depan. Sehingga langkah-langkah yang kita lakukan, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal, jelas kebijakan moneter itu independen, akan tetapi kita punya koordinasi yang kuat. Kita bisa saling memberikan feed, kebijakan moneter membutuhkan apa, kebijakan fiskal membutuhkan apa, sehingga koordinasi yang kuat itu bisa menunjukkan stabilitas, menghasilkan stabilitas yang terjadi di pasar keuangan khususnya. Kita lihat bagaimana capaian yang sudah kita capai bersama untuk stabilitas makro. Kita lihat tadi inflasi terjaga terakhir di 4,7%. Ini tidak terlepas dari koordinasi yang kuat yang namanya tim pengendali inflasi pusat maupun tim pengendali inflasi daerah. Bagaimana ketika harga-harga volatile food itu mulai meningkat cukup tajam, semua tim baik dari pusat sampai daerah itu langsung bergerak, dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian dan juga Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan misalnya terakhir kita malah sangat detail bicara tentang suplai dari bawang, suplai dari cabai dan sebagainya harus bisa dipastikan tersedia dan terkendali. Nah, Bank Indonesia ketika menaikkan tingkat suku bunga itu tentu adalah dalam konteks mereka menghitung dengan cermat tingkat suku bunga yang pas untuk menjaga inflasi yang tetap terjaga. Di sisi lain ketika kita juga menaikkan harga BBM itu juga kita komunikasikan dengan baik dengan Bank Indonesia sehingga mereka bisa mengantisipasi perubahan kebijakan yang perlu mereka lakukan. Sehingga ini sangat terkoordinasi yang tujuan utamanya untuk kebijakan moneter dan kebijakan food supply dalam konteks ini adalah untuk menjaga stabilitas makro. Sementara dari sisi kebijakan fiskal tentunya kita memastikan bahwa APBN-nya berfungsi kuat sebagai shock absorber, terutama untuk masyarakat miskin dan rentan. Kita ingin melihat agar pertumbuhan ekonomi itu tetap terjadi dengan kuat seperti yang sudah kita lihat sejauh ini, tetapi pertumbuhan ekonomi kita juga harus berkualitas, tingkat pengangguran harus turun, tingkat kemiskinan pun harus turun. Nah, dengan berbagai tujuan yang sangat kompleks tersebut, tapi kita harus berkoordinasi bersama-sama. Harusnya dengan koordinasi yang kuat ini kita bisa menghasilkan stabilitas dan juga pertumbuhan yang berkualitas di tahun 2022 dan seterusnya. Baik Pak Febrio, tapi sebetulnya untuk dari strategi moneter dan juga kebijakan fiskal nanti ke depannya selain dari tadi yang Bapak sudah sampaikan, apalagi Pak artinya untuk bisa menjaga laju inflasi dan juga ini kan kita sedang berada di momentum pemulihan ekonomi begitu. Artinya akan ada kemungkinan inflasi itu di sepanjang tahun ini akan ada 6% begitu Pak seiring dengan adanya kenaikan BBM, apalagi apakah ada kemungkinan untuk menambah bansos? Inflasi yang sudah kita jaga di di bulan Agustus kemarin itu merupakan bukti bahwa koordinasi kita berjalan dengan baik dan ini akan terus kita tingkatkan lagi. Untuk inflasi bulan September ini kan khususnya terkait dengan kenaikan harga BBM kemarin, kita estimasi ini bersama dengan Bank Indonesia juga bahwa dampaknya terhadap inflasi di bulan September ini ada peluang untuk tidak setinggi apa yang kita perkirakan sebelumnya, yang kemudian menjadi peluang bagi kita untuk terus memperbaiki koordinasi dan kebijakan kita bersama-sama ke depan. Sehingga kalau inflasinya ternyata tidak setinggi yang kita prediksi sebelumnya, katakanlah mungkin masih bisa di sekitar 6%. Ini kabar baik bagi kita bahwa di tengah gejolak yang masih cukup berat secara global, di tengah bagaimana banyak negara harus menaikkan tingkat suku bunganya cukup tajam, kita mungkin akan cukup lebih terkendali dan lebih stabil dibandingkan dengan banyak negara. Nah, di sanalah kita akan melihat peluang juga bahwa APBN kita akan lebih kita gunakan untuk hal-hal yang bersifat well targeted. Contohnya kemarin bagaimana agar subsidi dan kompensasi energi kita bisa semakin lebih tepat sasaran. Dan itu sudah mulai kita tunjukkan bahwa kemarin kita lakukan pengalihan dari budget untuk subsidi dan kompensasi tersebut sebesar 24,17 triliun. Sebagian kita gunakan untuk BLT bagi 20,65 juta keluarga, lalu juga kita berikan bantuan subsidi upah 16 juta pekerja,
yang gajinya maksimal 3,5 juta, lalu ada juga 2,5% dana transfer umum di daerah, itu kita minta supaya dialihkan untuk perlinsos dan penciptaan lapangan kerja dan juga subsidi di sektor transportasi di daerah. Nah, program-program seperti ini kita sudah lihat berjalan dengan baik. Tentunya ini akan terus kita pertahankan, kita pastikan itu tadi indikatornya bahwa tingkat pengangguran harus terus turun, tingkat kemiskinan justru tetap harus turun.